Perkenalkan, nama saya Nuraida Berhombing dengan NIM 23502310338. Di sini saya akan menjelaskan mengenai I/O MOS. Peranti I/O MOS. Apa sih MOS itu? Pengertian MOS. MOS adalah perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan berinteraksi dengan elemen grafis pada layar komputer. MOS komputer juga merupakan perangkat keras input yang digunakan untuk mengontrol gerakan kursor pada layar komputer. MOS biasanya terdiri dari sebuah perangkat kecil yang dapat digerakkan di permukaan datar, dan biasanya memiliki dua atau lebih tombol yang dapat ditekan. Jenis-jenis MOS yang pertama ada MOS optikal yang merupakan menggunakan sensor optikal untuk mendeteksi gerakan. Sensor ini mengukur perubahan cahaya yang dipantulkan dari permukaan di mana MOS itu digunakan. Kemudian ada MOS laser, di mana seperti MOS optikal, tetapi menggunakan laser sebagai sumber cahayanya, memberikan akurasi yang lebih tinggi dan dapat bekerja dengan baik pada berbagai permukaan, termasuk pada permukaan yang lebih cerah. Kemudian ada MOS kabel. MOS kabel atau wired MOS, yaitu terhubung ke komputer melalui kabel. Koneksi kabel memastikan ketersediaan daya yang stabil dan umumnya tidak memerlukan baterai. Kelebihannya tidak memerlukan baterai eksternal dan responnya itu cepat. Kekurangannya, kabel dapat membatasi gerakan MOS. Kemudian, cara kerja MOS. Mekanismenya saat pengguna memindahkan MOS, sensor di dalamnya mengirim sinyal ke komputer yang kemudian menerjemahkannya menjadi gerakan kursor pada layar. Teknologi MOS bekerja berdasarkan berbagai teknologi, termasuk optik, penggunaan cahaya, laser, dan trackball. Spesifikasi teknis utama. Di DPI atau dots per inch, ukuran sensitivitas MOS menentukan seberapa jauh kursor bergerak relatif terhadap pergerakan fisik MOS. Pengaturannya itu bervariasi, umumnya mulai dari 800 hingga lebih dari 10.000 DPI. Pengaruhnya, DPI yang lebih tinggi memberikan kontrol yang lebih presisi, penting untuk aplikasi seperti desain grafis dan gaming. Kemudian tingkat polling, frekuensi di mana MOS melaporkannya posisinya ke komputer. Pengaruhnya tingkat polling yang lebih tinggi mengurangi latensi, meningkatkan responsivitas. Pengaturannya itu 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, hingga 1000 Hz. Jenis sensor ada dua, deskripsinya teknologi sensor yang digunakan seperti optik atau laser. Pengaruhnya sensor laser biasanya lebih akurat pada berbagai permukaan. Kemudian, tombol dan kustomisasi. Jumlah dan fungsi tombol yang dapat dikustomisasi, pengaruh pengaturannya, yaitu dari tombol standar hingga model dengan 10 tombol atau lebih yang dapat diprogram. Pengaruhnya itu lebih banyak tombol dan kustomisasi, meningkatkan fleksibilitas untuk berbagai aplikasi. Kemudian ada pengaturan dan kustomisasi. Perangkat lunak MOS memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan DPI, tingkat polling, fungsi tombol, dan kadang bahkan pencahayaan. Kalibrasi permukaan, fitur pada MOS gaming canggih yang memungkinkan kalibrasi sensor untuk permukaan khusus guna meningkatkan akurasi. Kemudian ada evolusi dari trackball ke laser. Perkembangan dari trackball mekanis ke MOS optik dan laser menawarkan peningkatan presisi dan kemudahan bagi penggunaan. Inovasi dalam desain termasuk mouse yang ergonomis yang dirancang untuk mengurangi strain dan MOS gaming dengan fitur khusus seperti pencahayaan RGB dan tombol makro. Kemudian dampak pada penggunaannya. Efisiensi dan ergonomi, pengaturan DPI dan konfigurasi tombol memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dan ergonomis, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi. Pentingnya untuk aplikasi tertentu, spesifikasi dan pengaturan MOS yang sangat penting dalam gaming, dan desain grafis, dan aplikasi yang membutuhkan interaksi yang cepat dan akurat. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang.